Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joshua Rena Darmawan dengan NIM 2025320020 dari program studi Sistem Informasi Institut Teknologi PLN. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Sistem Informasi Manajemen. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Baik, dalam pembahasan kali ini terdapat 10 topik yang akan kita bahas, yaitu pengertian Sistem Informasi Manajemen, kemudian perkembangan sistem informasi manajemen, data informasi pengetahuan, komponen-komponen sistem informasi manajemen, peran database, efektivitas sistem ekonomi and manajemen, pemanfaatan cloud computing dan big data, perbandingan antar sistem informasi, etika penggunaan sistem informasi, dan tantangan sistem informasi manajemen. Baik, kita masuk di pengertian sistem informasi manajemen atau SIM. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian SIM dan juga mengapa SIM penting bagi suatu organisasi. Jadi SIM adalah suatu sistem yang menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk mengambil keputusan strategis dan operasional. SIM sangat penting bagi organisasi karena menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kinerja organisasi. SIM membantu organisasi dalam mengelola sumber daya, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh dari SIM sendiri yaitu sebuah perusahaan menggunakan SIM untuk mengelola stok barang sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Jadi SIM dapat disimpulkan bahwa SIM adalah suatu sistem yang penting bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. Baik, yang kedua, perkembangan SIM. Jadi di sini saya akan menguraikan perkembangan SIM dari sistem manual hingga sistem berbasis teknologi modern. Sistem informasi manajemen telah berkembang dari sistem manual hingga berbasis modern. Nah, perkembangan SIM dimulai dari sistem manual, kemudian berkembang menjadi sistem komputerisasi dan sekarang menjadi sistem berbasis teknologi modern seperti cloud computing dan big data. Perkembangan SIM telah meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan pengolahan data. Contohnya sebuah perusahaan menggunakan sistem manual untuk mengelola data kemudian beralih ke sistem komputerisasi yang sekarang menggunakan cloud computing untuk meningkatkan efisiensi. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan SIM telah meningkatkan kinerja organisasi dan memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Selanjutnya kita berpindah ke poin yang ketiga, yaitu perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan dalam konteks sistem informasi manajemen. Jadi, data adalah fakta yang tidak diolah atau fakta yang masih mentah, kemudian informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna. Jadi, informasi itu adalah kumpulan data yang sudah dipilah yang mana yang penting dan dijadikan satu menjadi suatu informasi, dan pengetahuan adalah informasi yang diolah menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Data adalah bahan mentah, informasi adalah data yang diolah, dan pengetahuan adalah informasi yang digunakan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan adalah penting dalam sistem informasi manajemen karena memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan secara tepat. Sebuah perusahaan memiliki data tentang penjualan, kemudian mengolah data tersebut menjadi informasi tentang tren penjualan dan akhirnya menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengambil keputusan tentang strategi pemasaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan adalah penting dalam sistem informasi manajemen guna untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kita berpindah ke komponen-komponen sistem informasi manajemen, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur. Jadi perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur adalah komponen-komponen yang harus saling terintegrasi. Hal ini karena memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengolahan data. Integrasi komponen-komponen SIM memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. Contohnya yaitu sebuah perusahaan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur yang terintegrasi untuk mengelola stok
efisiensi dan mengurangi biaya. Dapat disimpulkan, integrasi komponen-komponen SIM adalah penting untuk meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya, peran database. Jadi di sini saya akan menjelaskan peran teknologi database dalam mendukung sistem informasi manajemen di sebuah organisasi. Jadi teknologi database memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan data. Teknologi database juga memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. Contohnya sendiri yaitu sebuah perusahaan menggunakan teknologi database untuk mengelola data pelanggan sehingga meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi database adalah penting dalam SIM untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang berikutnya yaitu efektivitas SIM. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknologi komunikasi dan jaringan membantu efektivitas sistem informasi manajemen. Jadi, teknologi komunikasi dan jaringan memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan data. Teknologi komunikasi dan jaringan memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. Teknologi komunikasi dan jaringan memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan dengan cara kecepatan dalam pengolahan data. Contohnya sebuah perusahaan menggunakan teknologi komunikasi dan jaringan untuk mengelola data sehingga meningkatkan efisiensi dan biaya kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa hal ini penting juga dalam sistem informasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya ada pemanfaatan cloud computing dan big data. Jadi cloud computing dan big data adalah teknologi yang memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengembangan data. Cloud computing dan big data memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kinerja dalam hal efisiensi, akurasi, kecepatan, dan pengembangan data. Contohnya yaitu sebuah perusahaan menggunakan cloud computing dan big data untuk mengelola data sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Selanjutnya perbandingan antara setiap SIM. Yang di sini saya membandingkan sistem informasi operasional, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi eksekutif berdasarkan pengguna dan jenis informasi yang dihasilkan. Jadi sistem informasi operasional itu digunakan oleh staf operasional dan menggunakan informasi operasional. Kemudian sistem informasi manajemen itu penggunanya adalah manajer dan menggunakan informasi manajemen. Sedangkan sistem informasi eksekutif digunakan oleh eksekutif dan menghasilkan informasi yang strategis. Jadi sistem informasi operasional digunakan oleh staf operasional untuk mengelola kegiatan operasional, dan sistem informasi manajemen digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan, dan sistem informasi eksekutif digunakan oleh eksekutif untuk mengambil keputusan yang lebih strategis. Contohnya yaitu sebuah perusahaan menggunakan sistem informasi operasional untuk mengelola stok barang, kemudian menggunakan sistem informasi manajemen untuk mengambil keputusan tentang produksi, dan digunakan sistem informasi eksekutif untuk mengambil keputusan tentang strategi pemasaran. Jadi ketiga sistem informasi tersebut memang memiliki pengguna dan informasi yang berbeda-beda, namun semuanya sama-sama penting dan saling melengkapi. Kemudian etika penggunaan sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengapa etika penggunaan sistem informasi harus diperhatikan dalam organisasi dan akibatnya jika diabaikan. Jadi etika penggunaan sistem informasi adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur penggunaan sistem informasi. Hal ini harus diperhatikan dalam organisasi karena dapat mempengaruhi keamanan, privasi, dan integritas data. Nah, akibatnya jika diabaikan dapat menyebabkan kerugian bagi organisasi dan kehilangan data, kerusakan reputasi, dan sanksi hukum. Contohnya yaitu sebuah perusahaan mengabaikan etika penggunaan sistem informasi sehingga menyebabkan kehilangan data pelanggan dan kerusakan reputasi. Kemudian tantangan sistem informasi manajemen. Jadi tantangan dan tren masa depan sistem informasi manajemen adalah perubahan teknologi keamanan dan kebutuhan organisasi. Di organisasi harus bisa merespon tantangan dan tren teknologi masa depan dan meningkatkan kemampuan teknologi keamanan dan fleksibilitas.
Organisasi juga harus bisa meningkatkan kemampuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, untuk melindungi data dan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Contohnya yaitu perusahaan meningkatkan kemampuan teknologi dengan menggunakan cloud computing, meningkatkan keamanan dengan menggunakan enkripsi, dan meningkatkan fleksibilitas dengan menggunakan sistem informasi yang fleksibel. Dapat disimpulkan bahwa organisasi harus merespon tantangan dan tren masa depan dalam sistem informasi manajemen dengan meningkatkan kemampuan teknologi, keamanan, dan fleksibilitas. Oke, mungkin sekian penjabaran singkat dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah menyimak, dan sampai bertemu di video selanjutnya.